Yesus tidak tahu bahasa itu, Bang. Yesus tidak ngerti bahasa Inggris. Yesus menggunakan bahasa Aram. Diilhamkan oleh Allah. Iya, itu sudah betul itu. Kalau firman Allah itu pasti ilham dari Allah. Sekarang Lukas ini yang saya tanya, di mana tertulis bahwa Lukas menulis ilham dari Allah? Mana? All scripture benar, seluruh kitab suci. Lukas termasuk di dalam kitab suci, maka itu juga diilhamkan oleh Allah. Tolong tunjukkan di mana Tuhan pernah mengilhami Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kamu ngerti enggak arti dari kata ilham? Sekarang ilham itu kau ambil dari Al-Quran. Tidak ada di Bible kata ilham, tidak ada di Bible. Itu hanya ambil dari terjemahan Al-Quran. Sekarang begini, tolong saudara pendeta yang saya hormati, tolong tunjukkan kepada saya dalil di Bible Paulus menerima ilham, Lukas menerima ilham, Markus, penulis Matius, mana? Karena dikatakan seluruh Alkitab. Tolong tunjukkan di mana Paulus menerima ilham. Silakan. Makanya kamu itu tidak ngerti ilham. Ilham itu apa bagi kamu? Ya, ilham original teks kitab Anda memang ada kata ilham. Enggak, aku tanya kamu, ilham itu artinya apa bagi kamu? Kok jadi tanya saya? Kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan bahasa kitab apa? Anda. Artinya apa? Saya ulang lagi, kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan dari bahasa kitab saudara. Lo kok nggak peduli? Kok nggak peduli? Artinya apa? Kamu nggak bisa jawab. Kok jadi saya yang kamu tanya, Bung? Kata ilham itu berasal. Kamu ngerti artinya? Hei. Kata ilham itu adalah kata yang berasal dari Quran, bukan berasal dari kitab. Saya tidak peduli berasal dari apa. Aku tanya artinya kok kamu nggak bisa jawab kok. Lucu apa artinya ilham? Kalaupun saya jelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Hah? Aku cuma minta dijelaskan. Aku tidak peduli. Saya kalau menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Wong kata ilham itu dari agama saya. Kata ilham tapi ngomong aja. Kasihan kali, Bah. Kalau saya menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Apa hubungannya dengan pengarang kitab lu? Sementara kata ilham itu hanya ada di Al-Quran. Lucu. Terus memang kalau kata ilham itu ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab gitu ya? Iya, kata ilham itu memang adanya di dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitabmu. Jadi dalam bahasa Arab punya agama. Mulai ngaco dia. Kamu yang lantur. Orang Kristen Arab itu sudah ada lebih dari kamu. Saya bertanya kepada saudara sebagai pendeta senior yang tidak pernah pintar, pendeta senior yang tidak pernah punya ilmu sama sekali, itu Anda. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya, tolong tunjukkan di mana Paulus menerima ilham. Bukti bahwa kata ilham itu memang ada di Bible. Itu hanya ada di terjemahan kitab saudara. Kamu ngerti kata ilham itu apa? Lucu. Aduh, lucu saudara ini. Sudah tua, ilmunya masih begitu-begitu aja. Gimana dong? Makanya jawab dulu. Apa? Kalau kamu nak jawab, aku yang nak jawab. Ya, saya kan bertanya sama Anda nih. Tolong jawab dulu pertanyaanku. Loh, ilham itu apa? Soalnya dari kata kenapa Anda yang bertanya kepada saya? Kalaupun saya menjelaskan kata ilham di dalam Al-Quran, apa hubungannya dengan Paulus, dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, pengarang-pengarang ini? Apa hubungannya coba? Ayo, apa hubungannya? Sedangkan kata ilham itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Siapa bilang tidak ada dalam Bible? Saya barusan. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Ya itu terjemahan di Indonesia karena mengutip dari Quran. Contoh saya kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Dan kitab suci kami itu ada lebih dulu dari Quranmu. Coba. Di mana original teksnya kata ilham? Pak Pendeta yang saya hormati. Tolong tunjukkan kata ilham di dalam Biblemu yang tertua di mana? Bible tertua di Indonesia itu di abad ke-17. Ngapain aku pakai bahasa kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia Pak Budi itu di abad 17 paling tua.
Al-Quranku di abad Ini adalah bahasa ke-7. aslinya. Ah, coba saya dengar. Theopneustos. Mana ilham di situ? Theopneustos itu inspired by God. Mana ilham di situ? Inspired itu ilham artinya. Lah punya kamu juga diterjemahkan Quranmu kan? Tidak ada. Al-Quran saya jelas. Fa'alhamaha. Quranmu juga diterjemahkan. Kenapa kitab kami tidak boleh diterjemahkan? Fa'alhamaha. Ilham. Dari kata ilham. Fa'alham. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayo. Tidak ada Paulus mendapat ilham. Tidak ada. Lukas, Markus tidak ada mendapat ilham. Mau terima atau tidak terima, suka-suka kamu. Ya Anda yang Saya punya tidak agama menjawab seenak Kamu yang tidak menjawab aku. mengambil kata ilham seenak perut, padahal tidak ada di original text Memangnya bahasa kata Arab itu ilham. punya kamu Oleh saja. karena itu tidak Orang layak Kristen Anda Arab itu mengatakan sudah kitab ada Anda sebelum itu berasal Islam dari ada. ilham. Kenapa? Karena ilham tidak ada di Bible. Mereka menulis kitab Anda itu cuma hasil penyelidikan dari diri mereka sendiri, bukan dari ilham. Begitu Ilham itu pendeta. apa kamu tidak tahu? Pendetaku Ngomong yang tentang baik ilham. hati. Ayo Oke. jawab pertanyaanku, ilham itu apa? Kalau Anda tanya saya seperti itu, nanti Tanya, kalau saya jelaskan jawab dulu, ilham itu apa? ada hubungannya dengan Paulus nggak kira-kira? Aku tidak peduli. Ya Jawab nggak dulu peduli, saya pertanyaanku. juga nggak mau. Enak Ya namanya aja. sudah. Iya sudah. Enak aja mau menipu di sini. Trih. Menipu apa? Ini Menipu apa? Anda menipu dengan mencoba mengambil kata ilham yang tidak ada dasarnya di Bible. Belum sadar? Jangan batuk dulu. Masih sadar? Belum sadar? Anda mencoba Nah. menipu kami. Semua yang diilhamkan Tuhan. Pret! Yang aku katakan Sejak itu kebenaran. kapan Kamu Bible yang itu ilham, Pak Budi? Sejak kapan Bible itu ilham? Sejak kapan? Sejak dituliskan. Nenekmu kiper. Kalau dia ditulis itu seperti orang mencatat berita, orang-orang wartawan mengumpulkan berita, itu bukan ilham namanya, tuyul. Enak aja. Memang bukan goblok. Emosi dia. Tuyul itu tukang tahayul. itu seperti itu siapa? Ya kamu makanya, nggak ngerti kata ilham. hei dengarkan, Kamu tuh tahu. orang yang mendapatkan ilham itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai situ? Sedangkan Salah, Paulus mendapatkan bukan itu, petunjuk Pak. dari mana? Kami. Hei, makanya jangan kau mencuri istilah Islam. Bedanya kata wahyu Kau dan kata pakai ilham, kamu istilahmu tidak tahu. sendiri, wahai saudaraku Budi Asali, pendeta kucluk yang sudah tua tapi nggak pernah Makanya pintar. kamu goblok itu kamu tak tahu. bedanya Goblok, wahyu dengan kalau kau ilham. pintar, kau jangan pakai Dan istilah kedap, berusaha Islam. kamu tolak. Saudaraku, kalau kau pintar, jangan kau pakai istilah Islam. Jangan. Kau pakai bahasamu sendiri. Ente elheng ente. Oke, ilham Istilahnya pula. sudah ada sebelum Berarti Islam ada. kamu memakai kata ilham untuk menipu agar umat Islam awam itu bisa kemudian terperdaya seakan-akan surat Paulus itu adalah ilham. Pret. Surat kabar kok ilham? Piye to mas? Saudaraku Budi, saya menghargai Anda sebagai Kamu pendeta nggak ngerti senior. katanya ilham dan Tapi wahyu ilmu dan Anda itu beda. saya tidak hargai. Saya menghargai Kalau Anda sebagai pribadi yang itu tua, yang harus seorang ngerti dulu apa yang dia dihargai, omong. Jangan tapi asal saya aja tidak mulut menghargai kamu itu. ilmu Anda yang nonsen itu. Yang tidak ada Kamu dasarnya yang itu. nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab kami. Saudara yang tidak mengerti Jangan tentang kitab Anda bacot sendiri. saja. Nih, saya buktikan. Coba Anda tunjukkan kata ilham di dalam original teks kitab lo. Loh, Bang, ilham itu bahasa Indonesia sudah. Original teksnya itu Theopneustos. Saudara, kalau Anda ingin dihargai, tolong diskusinya yang ilmiah. Jangan panipu. Jangan menipu. Kalau Jangan. kamu mau dihargai, jangan menghujat aku. Kamu mau hujat aku. Bagaimana dari awal saya menghargai Anda? Dari awal saya Iya, menghargai. nanti kamu yang mengatakan lebih dulu. Ya, Anda mengatai saya goblok, saya yang tidak. Saya hanya mengatakan tuyul, Kamu bukan lebih dulu. tahayul.
Tuyul itu tukang tahayul, mengatakan Paulus menulis ilham, padahal tidak ada kata ilham di dalam original teks. Anda yang minim ilmu, nama Anda aja yang besar, Budi Asali, tapi tak sebesar ilmu. Maaf, Anda kecil. Kayak kemiri pun lebih besar daripada ilmu Anda. Maaf Pak Pendeta, saya hargai Anda. Tetapi sebagai tokoh agama, harusnya Anda mencerdaskan saudara-saudara saya Kristen, bukan membodohinya. Paham? Tidak ada kata ilham. Paulus itu tidak menerima ilham, sebab Paulus tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Catat itu. Mau aku jelaskan kata wahyu dan ilham kepada Paulus menerima ajarannya dari sosok Kristus. Kalau mau aku jelaskan apa bedanya wahyu dengan ilham dari sudut Saya pun pandang bisa Kristen. kalau itu Pak. Saya bisa membedakan ngerti antara apa bedanya, perbedaan kok. dengan wahyu ilham itu. Ilham bedanya? dapat diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa meskipun bukan nabi. Sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Saya bisa, bukan cuma Bapak yang bisa. Gitu loh. Cuman masalahnya di sini, ilham Bedanya itu wahyu dengan ilham apa? diberikan kepada hamba Allah, bukan kepada hamba Kristus. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, gini ya. Orang kamu dari tadi tanya ya. Sekarang kau boleh tanya paling enggak? Mana jawabanmu? Saya kan bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Aku Mana sudah jawabannya? jawab, kamu tidak mau dengarkan doanya. Sekarang aku tanya balik ya. Jawabannya Berani mana? tidak ditanya? Siapa yang mengutuk Berani Yesus? atau tidak Anda ditanya tentang lari. kitab-kitab kamu? Anda lari. Mana original teks yang kata ilham? Berani Anda atau lari. tidak ditanya tentang Mana kitab kamu? dalilnya Lukas, Markus, Matius menulis menurut wahyu, menurut ilham? Gak ada. Kamu tuh Anda berani lari ditanya lagi. tentang kitabku, kamu ditanya kitabku, Sekarang kamu tidak berani. aku bertanya. Maunya aku mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Kok gimana ceritanya abangku ini? Dari dulu kayak gini aja terus. Dulu kita pernah diskusi resmi ilmiah, tapi masih begitu juga. Kupikiran Anda sudah berubah. Kupikir ilmunya Kamu diskusi 4 bertambah. kali tidak pernah menang kok. Saya tidak butuh menang. Saya tidak Pada butuh menang. saat itu kamu Yang penting yang hanya saya sampaikan satu arah kebenaran. saja, kamu tidak EGP. bisa menang. Apa Coba kata dua Anda arah ketika tambah berdiskusi itu. dengan saya? Apa kata Anda ketika Anda berdiskusi dengan saya? Saya tidak peduli. Malah Anda menyalahkan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Betul? Loh, memang terjemahannya Nah, lagi iya ada yang sudah, berarti Anda banyak sudah yang kalah. salah. Sebuah agama Aku kalau lembaga salah, kitabnya aku bermasalah, salah. berarti agama itu Kitab bermasalah. suci Quranmu Sebuah sendiri kitab ya. suci yang salah berarti sudah salah. Quran kamu sendiri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda. Aku ada perbedaannya. Kitab saya bukan terjemahan Pak Budi. Beda Iya, dengan tapi kitab terjemahannya Anda. juga beda. Kitab Anda itu adalah Kenapa kitab diterjemahkan terjemah. secara berbeda dalam Kristen Alkitab bahasa itu Indonesia tidak dan bahasa memiliki Inggris? kitab asli, yang ada cuman terjemah. Jadi kitab Anda membangun juga ada kitab kemudian aslinya. kekristenan berdasar daripada terjemah. Sedangkan kami Al-Quran itu yang asli, terjemahan bisa diganti boleh. Karena terjemah bukan firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhan yang ada sama kalian? Nggak ada. Wong ilham aja kagak, apalagi firman Tuhan. Kan begitu Pak Budi. Oke, kembali kepada tema Pak. Siapa yang mengutuk Yesus? Kamu tuh konyol kok. Jangan emosi dong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Berarti salah Paulus. Terkutuk itu suatu keadaan. Iya itu keadaan. Bukan ada orang yang mengutuk dia. Bukan orang, tak lalu siapa? Nah, aku sudah katakan terkutuk itu suatu keadaan. Iya, Yesus keadaannya Jadi terkutuk. manusia itu kalau dia berbuat dosa dia tuh terkutuk, dia ada Nah, Yesus berarti terkutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Dia mengambil keterkutukan itu untuk menebus dosa kami. Pertanyaannya siapa Sehingga yang kalau mengutuknya? kami percaya kepada dia, kutuk Siapa itu yang mengutuknya, dibuang dan kami abangku? disebut orang yang diberkati. Abangku, Pendeta Budi Asali yang saya hormati, siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Siapa? Aku sudah bilang terkutuk itu suatu keadaan, tidak ada yang melakukan. Mati meja. Keadaannya Yesus terkutuk, yang mengutuknya siapa? Ya keadaannya terkutuk memangnya pada waktu dia di atas kayu salib itu. Aduh, siapa yang mengutuknya? Itu keadaan kok gimana sih kamu? Iya, keadaannya dia Keadaan tidak ada yang lakukan.
Siapa yang mengutuknya, Bang? Tidak ada yang melakukan. Dia yang digantung di salib Itu kok. suatu keadaan Iya, keadaan itu yang justru yang dia saya tanya. ambil Siapa? untuk dirinya sendiri. Siapa yang Karena mengutuk dia mau Yesus? mengambil kutuk itu dari Siapa orang-orang yang mengutuk? berdosa. Siapa yang mengutuknya, Bang? Sampai dia dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Aku satu orang ini repot saja Oh, nggak bisa Anda membodohi saya. Saya bukan jemaat Anda. Jemaat Anda boleh, saya bukan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Jemaatku, kamu Yesus. cocok jadi anak sekolah minggu di gerejaku. Kesombong boleh, iblis juga begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang mengutuknya? Sudah aku jawab, terkutuk itu keadaan. Ya justru itu keadaannya, dia terkutuk. Sebab dia mengambil kutuknya orang Kristen. Orang Kristen inilah yang harusnya dikutuk Tuhan. Tapi Yesus mengambil kutuk itu untuk dirinya. Pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada, kan? Betul? Karena aku kasih contoh ya. Di atas gunung, puncak gunung, katakanlah Gunung Semeru itu dingin. Dingin itu suatu keadaan. Ya. Siapa yang melakukan dingin itu? Yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, Jawab ayo. yang melakukan dingin ya orang yang naik ke atas ke gunung itu. Orang dia nggak usah naik ke atas, di atas sudah dingin kok. Kamu itu Ya, gimana kau siapa jawab? yang melakukan dingin? Makanya Siapa keadaan siapa itu tidak yang ada melahirkan melakukan. keadaan Itu suatu agar keadaan. dirinya dingin? Itu maksudnya. Siapa yang melakukan keadaan supaya dirinya terkutuk? Ya Yesus. Pertanyaannya adalah siapa yang melahirkan dan mengadakan situasi kondisi dingin? Ayo. Orang IQ tidak naik ke jongkok, gunung, pantaslah gunungnya sampai sudah dingin. bengkokan begini masih Kristen. Karena Anda tidak menggunakan otak. Sekarang permasalahannya adalah yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa. Yang mengutuk Tuhan, yang dikutuk pelaku dosa. Itu kodrat itu. Itu kodrat. Tuhan mengutuk pelaku dosa. Nah, sekarang Yesus ini dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Sedangkan Tuhan mengutuk hanya pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa. Lalu kalau dipaksakan yang mati itu adalah Yesus, yang mengutuknya siapa? Kutuk itu ada karena ada yang mengutuk dan ada yang dikutuk. Yang dikutuk Yesus, yang mengutuknya siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus tidak dikutuk, lalu yang dikutuk siapa? Kristen. Kristen dikutuk, tapi ada Yesus menggantikan itu. Oke. Sekarang kalau Yesus yang mengambil alih kutukan tersebut, pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Tidak aku jawab itu keadaan. Kalau keadaan itu tidak ada yang melakukan. Tidak ada yang melakukan. Harus ada dingin itu. Tidak ada. Coba saya tanya kepada teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman di bawah. Anda mute dulu. Anda mute dulu, saudaraku, Pak Budi Asali yang saya sayangi. Anda mute dulu. Saya tanya teman-teman yang ada di YouTube dan ada di bawah. Apakah ada yang melakukan penyaliban? Ada. Apakah ada yang disalib? Ada. Itu bukan keadaan saja, tetapi keadaan di mana kutuk ini harus ada pelaku dan harus ada yang dikutuk. Apakah tergenapi? Ada yang mengutuk, ada yang dikutuk. Saya tanya di bawah, apakah keadaan tersebut betul-betul terjadi di mana ada yang disalib dan yang disalib ini kata Paulus adalah orang yang dikutuk? Ada kan? Ada nggak? Ada. Keadaan itu ada. Membuat dingin di atas bukit di Gunung Semeru. Keadaan dingin tidak ada yang merasakan ketika tidak ada yang naik ke Gunung Semeru. Dingin bisa dirasakan, keadaan dingin di atas Gunung Semeru bisa dirasakan, dingin itu ada ketika ada orang yang naik ke atas. Bisa diadakan dan dirasakan kutuk itu ada ketika ada yang tergantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, adakah yang naik ke atas tiang salib? Ada atau tidak ada? Ada. Namanya siapa? Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Siapa yang membuat Gunung Semeru menjadi dingin?
Tuhan. Siapa yang membuat Yesus yang digantung ini menjadi terkutuk? Tuhan. Jujur aja napa, nggak usah lilit lidah. Jadi yang mengutuk Tuhanmu itu Tuhan Bapa. Siapa yang menciptakan keadaan kutuk itu, Bang? Tuhan Bapa kan? Ulangan 21 nomor 22 23. Tanya juga, siapa yang menciptakan udara dingin di atas gunung itu? Ya Tuhan. Tuhan menciptakan gunungnya, bukan keadaan dinginnya. Jadi yang menciptakan keadaan dingin itu siapa? Udara dingin siapa yang menciptakan? Loh, makanya aku tanya kamu kok. Ya, segala sesuatu, baca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan, diadakan oleh Dia. Tuhan yang mengadakan cuaca dingin. Ulangan 21 nomor 22 23, Tuhan yang mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Waduh, umur boleh senior abang. Nah, mungkin ulangan itu bicara salib pada zaman Musa itu tidak ada hukuman salib. Nah, siapa yang mengadakan salib itu? Salib belum ada dalam zaman BL. Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus ini siapa yang buat? Saya atau Paulus? Kan itu Paulus yang mengutip. 21 22 23. Iya, Paulus yang mengutip kan? Iya. Nah, sekarang menurut Ulangan 21 yang dikutuk sampai mayatnya dinajiskan itu siapa? Yang mengutuk di situ siapa? Itu keadaan. Saudara boleh senior dari segi ilmu Kalau kamu segi mau percaya mau tidak itu urusan ilmu kamu. Anda masih minim. Ajaran Kristen memang seperti itu. Iya, amburadul. Iya, kamu sekarang boleh saja hujat. Nanti kamu pada pengadilan akhir zaman, Yesusku yang jadi hakim, kamu akan kencing-kencing. Nenekmu kiper. Kita bahas itu boleh? Siapa yang dihakimi Yesus boleh? Boleh? Boleh kita bahas itu? Berani kamu bahas? Kalau Kristen lah yang akan menjadi korban penghakiman Yesus. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Boleh, baik. Nah, saya mengambil sebuah data di dalam Yohanes 8 nomor 40. Yohanes 12 nomor 48. Silakan Anda baca. Ini ending dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Silakan. Tuh, kamu yang beri ayat ya, kamu yang baca. Oh, saya baca. Oke, saya baca. Barang siapa menolak aku. Ini ucapan Yesus nih, bukan ucapan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Oke. Tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, firman yang Yesus pernah katakan ketika dia datang penginjilan, dia akan mengusir orang-orang yang memanggilnya dengan panggilan alaihis salam. Tolong. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, bernubuat pakai namaku. Itu senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Ini dasarnya ini. 21 sampai 23 itu bicara tentang nabi palsu. Lihat konteksnya. Ini dasarnya ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Hakimnya adalah firman yang pernah aku katakan ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Salah satunya adalah firmanku mengusir orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tidak menerima perkataan itu. Dia sudah mengatakan aku adalah Tuhan dan gurumu. Sekarang permasalahannya adalah Pak Budi Asali, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya saya sebut dia Tuhan lah. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Aku tidak pernah lakukan mujizat.
Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Aku Yesus? tidak pernah bernubuat. Islam atau Kristen? Kristen. Oke ya Pak ya? Yesus datang kemudian menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan. Oke? Ya. Nah, sekarang berdasarkan firman yang dia pernah ucapkan, ia memanggilnya Tuhan yang akan diusir. Betul? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu percaya? Kamu terima apa enggak? Masalah generasi. Dia mengatakan aku dan Tunggu Bapa dulu. adalah satu. Kamu Ini terima berbicara apa enggak? mengenai penghakiman, Pak. Bukan berbicara Nah, iya. mengenai yang lain. Penghakimannya, Kamu yang tidak menerima perkataan dia. Aku cuma penghakimannya membuktikan itu. mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Betul? Yalah, kalau mau debat pakai timer. Kalau ada ngomong kamu potong. Kalau mau debat pakai timer di Zoom, aku tantang kamu di Zoom. Betulkah Yesus di hari penghakiman Berani atau tidak akan debat di mengusir? Zoom? Sabar. Kamu Betulkah hanya Yesus di hari berani kalau kamu penghakimannya bisa dia melindas kata-kataku, mengusir orang-orang karena yang suaramu memanggilnya lebih keras. Tuhan? Jawab. Aku tantang kamu debat di Zoom kalau berani. Sudah berapa kali saya Debat di Zoom bukan di TikTok. ada berapa kali abang ini Berani enggak debat di Zoom? udah berapa kali abang ini. Udahlah bang, kalau cuma modal iman yakini saja, kalau kamu percaya debat di Zoom, saja. apa habis sih kamu? Aduh sudahlah, Anda akan Pakai mempermalukan diri moderator, sendiri. pakai timer. Berani apa Pertanyaan enggak? saya, apakah betul Yesus akan iya, menghakimi kan orang-orang yang udah. memanggilnya Tuhan? Kalau kamu dapat di Zoom dengan timer dan moderator, Apakah betul Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? justru kalau tidak percaya Tuhan, kamu langsung Apakah Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Nelo ya, Pak. aku bacakan ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus itu, Paulus. Itu Paulus, Sebab Bang. jika kamu Itu mengaku dalam mulut Paulus. bahwa Yesus adalah Tuhan Saudaraku, dan percaya dalam tadi hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, Saudaraku. maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku Kamu Budi, tidak Pak percaya Budi dia Tuhan, Asali. kamu tidak percaya dia bangkit dari Pak antara orang Budi mati, Asali. kamu tidak akan Pak Budi diselamatkan. Asali, dengarkan saya, Pak. Sudah Kamu ada mau jadi hakimnya, dengerin, aku dah- aku yaitu dah mau firman dengerin kamu. yang telah aku katakan, bukan yang Paulus katakan, Pak. Yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman, firman yang Yesus katakan, bukan Paulus katakan. Maaf ya Pak Budi ya. Semua kata-kata dalam firman Tuhan itu Maafkan dalam aku Alkitab Pak firman Budi. Tuhan. Ya Pak ya. Yesus mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan yang Paulus katakan. Maaf Ya, ya nanti Pak. kamu yang akan dihakimi itu kamu, bukan aku. Oh, ada Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Aku saya, dihakimi Pak. hanya untuk terima pahala. Kamu dihakimi Yang karena untuk memanggil terima hukuman. Yesus Tuhan yang dihakimi, Pak, bukan saya. Andalah yang memanggil Yesus Tuhan, bukan saya, Pak. Bukan saya. Jadi yang akan dihakimi nanti Kristen. Aduh, asal ngomong aja percuma kamu tuh. Loh, kok naik lagi Bang Zuma? Waduh, Moderator cek. ya lanjut Bang. Moderator kick saya kenapa? Enggak kepencet lagi tuh. Ini TV lagi. Iya. Kepencet mungkin Bang. Aduh, pikir. Siap. Lanjut. Aku pikir rungkat tadi. Enggak, Yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Serangan kuno sudah aku bahas dari dulu tuh. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu yang dihakimi.
Memang dari dulu memang babak belur. Itu Tidak Matius pernah 7 tidak ayat babak belur. 15, baca mulai 15, kamu baca potong-potong ayat. Saudaraku, mau Anda baca dari data manapun, yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus, titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 ayat memutarbalikkan 13 hukum. kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri, bukan kata Paulus ya. Yang 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Lewang dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri Tidak loh, akan aku lawan Yesus. dia. Ya kau bantai Yesus Dia lah akan pro nanti, aku, bukan Pak. pro kamu. Kau bantai Yesus nanti. Yesus, kau sendiri Tunggu loh. akhir zaman, Kau sendiri loh bagaimana yang akhir zaman kamu bilang. nanti kencing-kencing Siapa yang kamu. tidak memanggil aku Bapa Tuhan, kau sendiri loh bilang. Ya, kau lawan Yesus lah. Kencing-kencing kamu. Jangan kau lawan saya, Bang. Dan Kau setelah lawan kamu masuk Yesus. neraka, kamu Abangku, menangis darah pun kata tidak akan Yesusnya, keluar dari pada sana. hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akan Bukankah pikir kami seperti kamu, bernubuat? ajaran kamu Bukankah masuk neraka kami cuma bermujizat? sebentar. Bukankah Masuk kami neraka itu mengusir selama-lamanya setan? kekal. Gimana orang ini? Itu akan menjadi nasibmu kecuali kamu bertobat. Sekarang Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dipotong Itu ayatnya. siapa Pak Budi Ayatnya Asale? dipotong. Yesus bukan bilang aku tidak mengenal kamu, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya iya, apalagi Ya, itu makanya lebih Yesus tidak pernah kenal kamu. Emangnya saya Ya, memanggil dia aku. Tuhan? Memang saya bernubuat pakai namanya? Emang saya mengusir setan pakai namanya? Pret! Sorry lah, dok. Ya itu pekerjaan karisteng. Yesus datang akan mengusir karisteng karena hanya karisten yang memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pada hari terakhir. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Aduh, Pak Budi, lemah kali ilmumu, kawan. Kupikir kamu itu menghindar dari saya Makanya aku tantang kamu daripada Zoom. Nah, kamu belajar. Kupikir aku kamu tantang kamu menghindar daripada dari Zoom, saya itu karena kau belajar. Ini kamu bacot terus, aku tidak ada kesempatan ngomong. Ya, sekarang Kamu saya kalau bertanya. berani daripada Zoom, Saya pakai timer. bertanya artinya Aku memberikan tantang ruang kepada kamu saudara. daripada Zoom, berani apa tidak? Sekarang Kamu Anda pengecut yang kamu. menjawab. Nih pertanyaannya. Kamu tuh Siapakah pengecut. yang di akhir zaman mengaku memanggil Yesus Tuhan, Aku bermujizat, berani mengusir daripada Islam setan manapun. dan bernubuat pakai nama Daripada Yesus? Islam. Itu siapa? Siapa? Ini giliran Aku yang menjawab. tantang seadanya orang Islam debat Islam dengan aku, dengan moderator dan timer. Aduh, abangku. Ayo seadanya orang Islam Ilmu siapa Anda itu mau diskusi di Zoom, Zoom, diskusi di YouTube, diskusi di pohon pinang, di bawah pohon tomat, ilmu Anda tetap itu. Tidak bertambah. Ini cuma alasan Anda aja karena sudah malu di depan orang banyak ini. Kamu Pada tidak berani hari debat di terakhir, Zoom. pada hari Kamu cuma terakhir berani nanti debat di sini banyak karena suara orang kamu lebih memanggil keras. aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, Nice. mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Ah, itu siapa itu, Bang? Islam atau Kristen? Bukan Kristen, bukan Islam. Tuh malas. Anda cuma tua Karena itu umur, ilmu Anda konteksnya masih Nabi minim. palsu. Dan Nabi palsu itu bukan Kristen.
Hei, kalau itu nyebut Tuhan, Anda itu salah. juga bukan orang Anda Islam. salah. Kalau Anda mengatakan pengikut Nabi palsu itu bukan Kristen, Anda salah. Anda baca Matius 7 data 15-nya itu, dari buahnya kau mengenal Nabi palsu itu. Apa buahnya? Pengikutnya atau buahnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa? Hah? Jangan Anda pamer kebodohan di sini. Buah dari Nabi itu- palsu. Buah buah dari itu Nabi palsu. pengutusan Bisa setelah kamu lihat orang itu percaya. siapa dia, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah Cobalah. dari Nabi palsu itu. Pertanyaannya, siapa kalau yang berani melakukan debat buah Islam, tersebut? kalau tak berani, nggak Di usah. Islam atau di Kristen, Pak? Nah, kotoran aja lah, nggak ada Buah-buah gunanya. itu di Islam atau di Kristen, Pak? Hah? Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Hah? Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama. Itu buah itu di mana? Di gereja apa di masjid? Pret. Kalian cuma terlanjur Kristen aja. Andai saja kalian itu tertuntun dengan baik belajar Bible, Anda akan datang mencium tangan Bang Suma. Terima kasih Bang Suma, Anda telah mengeluarkan saya dari jalan kesesatan. Apa Anda pikir hanya karena dengan modal tua, modal lebih dulu, kemudian belajar Bible, membaca Bible, bukan belajar, membaca Bible, modal karena lebih dulu memegang Bible, modal karena pernah Anda sekolah teologi, lantas Anda merasa lebih pintar dari kami ini? No. Kalian pegang Bible, misinya ada. Apa itu? Perpuluhan. Kedua, misinya adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Supaya manusia itu lebih tertarik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungan kepada kemaksiatan. Manusia itu cenderung kepada kebebasan. Manusia itu lebih suka bebas daripada diatur-atur. Adam saja di tengah-tengah Gan Eden itu mau bebas makan semua apa yang diharamkan. Itu tipikal manusia. Maka ketika ada pengajaran yang menghalalkan seluruh perintah Tuhan, pasti banyak peminatnya. Tapi orang-orang yang berakal sehat tidak akan terjerumus dengan kenikmatan janji semu seperti itu. Sudah nyata kok. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Hei, Anda masih tidak ngeh. Kenapa? Karena terlanjur Kristen. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa kalian tidak ngeh? Karena kalian terlanjur Kristen. Sudah nyaman dengan makanan kalian, sudah nyaman dengan pesta-pesta agama kalian, sudah nyaman dengan segala apa yang kalian anut selama ini, sudah nyaman dengan semuanya itu. Jadi kalian berat untuk mengikuti Yesus. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi pengikutku, dia harus memikul kuknya sendiri, salibnya sendiri, bebannya sendiri, bukan malah yang lain. Tidak ada Yesus itu memikul salib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, kutukmu sendiri, kalau kau ingin menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Matius 10 nomor 38, 28. Keren kok itu ucapan Yesus itu. Tapi adakah kalian percaya? Tidak, hanya angin lalu masuk di kuping, keluar di hidung. Itulah kalian. Lama Kenapa? kali, Karena terlanjur Kristen. Lama Yesus itu di mengatakan masjid. di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka Udah, kesaksianku udah, itu pakai tidaklah tamer, benar. pakai tamer. Yesus kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu bagaimana dengan pendeta Budi Asali dan teman-temannya? Bersaksi tentang Yesus seenak perutnya. Apakah itu bisa benar? Tidak. Yesus aja nggak berani mengatakan itu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta, bohong, tidak benar. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kepada kesaksian pendeta dan pastor dan jemaat-jemaat gereja? Bagaimana mungkin? Sedangkan Sedangkan kamu aja kepercayaan, menipu. Gimana keyakinan itu? kalian, dogma dan doktrin kalian itu tidak ada persaksian Cuma- dari Tuhan Elohim. Oke, aku tanya. Tidak apakah ada kamu Tuhan menipu? Elohim mengajarkan menjadi Kristen.
Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan makan babi. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan masuk gereja. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim menjadikan Rasul Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Dan tidak ada kemudian kesaksian Elohim agar manusia masuk ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian kalian tertolak demi keselamatan anak cucu Adam masuk ke dalam surga. Siap diskusi Yang menerima ajaran Anda hanyalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Paham? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Neraka jahanam. Sorry Pak Budi Asali kalau masih mendengarkan di bawah. Siang, Saya bukan kebencian, saya hanya bertujuan untuk mengingatkan saudara, Yesus menolak kesaksian-kesaksian Anda. Jangankan kesaksian Anda, kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya, kalau tanpa kesaksian Bapa, Yesus pun mengatakan itu tidak benar. Apalagi hanya seorang Budi Asali yang punya kemudian kepentingan foolish. Demikian. Sudah? Iya, Oke. langsung izin menanggapi boleh. Silakan. Silakan. Iya, Silakan. Coba kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi, Bang. Ya, silakan. Ambil dari Kalau dari akarnya, saudara. kalimat yang Ambil berbunyi akarnya dari 15-nya. 15. Atau mau ambil akarnya dari data Waspadalah terhadap Begini. Saya kasih Anda dari- ruang kalau berbicara, dari- saudaraku. Sabar. Saya kasih Anda ruang berbicara setelah ini. Saya mau mendengarkan. Saya berharap ada dari saudara Kristen saya yang memiliki ilmu. Saya hanya ingin Anda jujur kepada saya. Matius 7 dari data 1 sampai data pengakuan Yesus di data 27. Matius 7 nih ya. Matius 7 data 1 sampai 27 itu berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau berbicara kepada di luar orang Yahudi? Yang mendapatkan nasihat ini orang Yahudi Ya, orang atau Yahudi, orang Yahudi. orang Yahudi? Oke. Masya Allah. Silakan saudara, silakan. Iya, kalau dari pemahaman saya soal dari kalimat yang tertulis di sini ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya tidak semua. Jadi orang yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat demi namanya saja yang masuk di ayat ini. Sedangkan kami kan tidak melakukan ini semua. Jadi orang yang memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan tertentu itu yang kena ini ayat ini. Sementara Iya. kami tidak jelas sekali punya ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu, Bang? Ya, betul ya? Sekarang kan di sini kan koma kan, Bang? Ya. Itu kan satu Sekarang- kalimat itu. Yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Ya. Terus dia sampaikan, bukankah dia mau pamer kebolehannya kepada Yesus kan? Nah, jadi yang melakukan satu paket itu yang kena. Jadi kami yang tidak melakukan mujizat, bernubuat demi namanya kan tidak kena. Oke. Tidak kena di ayat ini. Oke, tidak kena. Artinya dalam satu agama itu pasti ada saja yang miring itu, Bang. Oke. Tidak semuanya di jalan yang benar itu. Oke, baik. Tapi Anda lupa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Gimana? Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan kehendak Bapak. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Saya tidak Ya. menyembah Yesus, saya hanya mengikuti ajarannya. Atas kehendak siapa kemudian Anda makan babi? Ya sesuai ajaran Yesus. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis, yang najis Yang itu masuk ke keluar dalam dari hati. mulut itu berbicara cuci tangan apa tidak cuci tangan, bukan masalah babi.
Anda itu Yesus sering pakai perumpamaan, Bang. Dia tidak pernah pakai makna Sekarang sebenarnya. sekarang Yesus itu ditegur, data itu cerita, di situ cerita. Orang-orang Yahudi menegur, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan apa? Babi rupanya. Coba ayatnya biar jelas, Bang. Coba kita. Ya silakan Anda bawa dalil itu. Yang mana yang Anda maksud? Matius 15 kah? Atau Matius Soal 12? apa cuci tangan tadi? Ya kalau cuci tangan itu kan bukan berbicara mengenai babi. Iya, artinya semua makanan secara akal sehat pun Tidak ada semua makanan. Anda yang melarikan kepada seluruh makanan. Karena Anda memang pemakan babi. Ajaran Anda itu pertama kali diajarkan Paulus kepada pemakan babi. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan kepada pemakan babi, jangan kau makan babi, pasti nggak laku ajarannya. ya kalau Karena kita mau babi itu makanan yang paling disukai oleh orang-orang Roma dan Yunani sampai hari ini. ya, kalau berpatokan di Alkitab di Perjanjian Lama saja, Bang, artinya bukan babi saja, seharusnya unta juga. Nah, Anda Kenapa yang pengikutnya kan? dikejar babi saja, sementara larangan di dalam Taurat itu kan banyak itu. Kenapa? Ya itu justru kenapa itu satu kenapa aja ketika ini kami sudah makan- gugur, saudara. Gini, Bang. Satu Kenapa aja ketika ini sudah kami gugur. makan hewan lain yang dilarang itu tidak diungkit, tidak di apa? Satu gesek-gesek. ini aja kalian sudah gugur. Apalagi diungkit itu semua. Iya, Satu yang, ini aja. yang saya baca itu karena memang di dalam Islam tidak diperbolehkan hanya babi saja. Makanya yang dikejar ke Kristen itu hanya babi saja. Oh tidak, Padahal kalau saudaraku, menurut Anda Taurat itu lupa. banyak. Dengar, kalau ada dalam Torah, jangan makan ikan misalnya, jangan makan coto Makassar misalnya, jangan makan kemudian makanan-makanan yang ada yang kau suka di Indonesia ini. Contoh misalnya soto Banjar. Apakah itu berlaku bagi orang Indonesia? Tidak, itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi. Kitab yang ada, aturan yang ada, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanakh itu hanya mengikat orang Yahudi. Kalian yang mengikat diri Anda ke situ, tapi kalian hanya jadikan aturan itu sebagai aksesoris doang. Ayo. Kalau seperti itu, kalau seperti itu pemahamannya, ketika Nabi Muhammad belum datang di dalam Islam, ajaran itu sampai ke Arab atau tidak? Ajaran itu sampai ke Arab karena di sana ada Bani Israel. Berarti Kan ada orang Arab asli tidak pakai. Orang Arab asli tidak pakai berarti. Tidak pakai karena memang diperintahkan hanya untuk kepada orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4. Berarti Ulangan kami boleh 5. makan. Berarti kami boleh makan kan? Artinya berarti kami boleh makan untuk ke situ. Nah, kalau Kristen boleh makan, berarti Kristus mati di atas salib bukan untuk Anda. Kalau ayat soal Yesus untuk semuanya, Bang. Salah. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Yang punya Taurat. Siapa itu? Yahudi. Apa hubungannya dengan Anda? Anda mau makan babi kek? Mau apa kek? Nggak ada hubungannya. Emang ada perintah datang ke Kristen jangan makan babi? Kan nggak ada. Iya, memang tidak ada larangan. Makanya orang Kristen itu mau makan tiang listrik, makan aspal, boleh. Karena tidak ada larangan dari Tuhan untuk Kristen. Nggak ada aturan untuk Kristen itu nggak ada. Makanya tadi Matius 7 itu, saya bertanya, Anda sadar nggak ini perintah untuk siapa? Ini nasihat untuk siapa? Untuk Yahudi. Berarti Yahudi dikatakan dalam data sebelumnya nomor 6-nya, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang kudus itu? Taurat. Kepada anjing. Berarti Taurat tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara itu apa? Injil. Berarti tidak boleh kepada babi diberikan Injil itu. Iya, karena gini, tidak semua Yahudi, Bang, tidak semua Yahudi. Karena Berarti faktanya orang Yahudi dilarang memberikan Taurat, barang kudus, dan juga pengajaran Injil kepada di luar Yahudi. Iya, soal Matius tadi itu tidak semua Yahudi, karena faktanya sekarang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Mesias saja tidak, apalagi Tuhan. Betul. Tapi kan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat.
Kalau domba tidak menerimanya, ya itu derita mereka. Tapi yang pasti dia diutus untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya sendiri, bukan untuk kita. Yesus itu untuk kaumnya sendiri. Kalau Kalian ini Ibrahim, kenapa? kalau Abraham itu tidak diutus kepada siapa-siapa. Abraham hanya dinobatkan sebagai bapak para nabi. Adapun Berarti perintah aturan yang yang- datang kepada Abraham itu untuk keturunannya secara turun-temurun, bukan kepada bangsa lain. oh ya, kalau Abraham boleh, Yesus jangan ya. Maksudnya? Ada Abraham perintah kan yang untuk disampaikan ke Abraham, boleh Abraham diikuti. untuk keturunannya, Yesus untuk kaumnya. Jangan Anda bantah dalil. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ya itu ketika dia mau diangkat ke surga. Itu Kristus lain, Bang. Itu bukan Yesus. Waduh, itu yang tertulis yang kami percaya seperti itu. Nah sekarang Kalau meskipun dibelokkan lagi ya, bagaimana? meskipun tertulis begitu, yang tertulis dan penulisnya ini kan bukan pengikut Yesus. Coba Anda lihat. Anda lihat ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa endingnya? Ketika murid-muridnya kemudian telah menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, mereka percaya Yesus itu rasul. Segala firman loh. Nah sekarang permasalahannya adalah, masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan sebelum terjadi penyaliban? Segala firman telah aku sampaikan. Itu belum terjadi penyaliban. Belum masuk di kubur. Belum ada di Pulau Patmos. Belum ada ketika ke Damsyik. Belum ke Ananias. Segala firman sudah tamat duluan. Berarti yang datang kepada Markus, Matius, Lukas, yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya bukan Yesus. Ya, sebentar Bang. Kalau pertanyaannya apakah firman sudah disampaikan sebelum penyaliban? Iya. Nah. Kemudian setelah dia disalibkan dan mau diangkat ke surga, dia perintahkan supaya pergilah ke seluruh bangsa untuk sebarkan firman. Berarti masih ada firman dong. Berarti itu firman baru. Berarti masih ada Bukan, itu firman. perintah. Berarti Itu ada perintah firman untuk- baru. Begini Bang, itu perintah. Tidak semua Ya, firman ucapan Yesus baru. itu kan firman semua kan? Ya firman Enggak, baru itu berarti. perintah. Enggak, itu perintah kepada murid-muridnya supaya ajarkan ke seluruh dunia apa yang telah diajarkan. Kan gitu. Saudara, Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, Iya, artinya bahwa tidak semua ucapan Yesus itu kan firman semua, Bang. lah, Yesus sendiri mengatakan Yohanes 14:24, segala firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Iya, apa yang kalau dia mengajar soal apa firman itu baru bisa dikatakan firman. Terus kalau tiap hari dia komunikasi dengan orang kan bukan firman itu. itu perintah loh. Ketika di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu perintah. Nah, cakupan dari perintah ini kepada ke-12 muridnya, semuanya telah disampaikan. Pergi. Ini, itu. Semua sudah disampaikan. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada yang muncul dari tanah. Mengaku Kristus, pergilah ke seluruh dunia. Jadi itu firman baru. Karena kenapa? Firman yang datang kepada Yesus sudah dia tamatkan bahwa murid tidak boleh ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel saja. Titik. Selesai perkara. Tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, di Pulau Patmos, ada kemudian di Damsyik. Ini siapa ini? Kok banyak firman baru? Maka Yesus sudah menyatakan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik. Itu nasihat Yesus. Maka ketika ada orang mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik, ketika aku di Pulau Patmos, apakah murid percaya? Sesuai dengan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau peringatan Yesus kan bahwa waspadalah akan datang banyak
yang mengaku sebagai Kristus kan. Sementara Paulus bukan mengaku sebagai Kristus, tapi dia bertemu atau mendengar suara Kristus. Jadi beda itu. Ketika dia mengatakan bertemu, tapi tidak ada tanda-tanda ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan apa? "Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku." Itu terjadi nggak kepada Paulus? Ya, karena di situ Paulus hanya mendengar suaranya saja. Nah, itu tanda apa itu? Kalau cuma suara, siapa yang pernah kasih tanda begitu? Yesus. Justru Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan bertemu aku di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit, dan semua manusia akan melihat aku. Dan kalau aku datang, maka itulah tanda akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku, karena belum tanda akhir zaman. Di situ Pak, Yesus tidak datang, Paulus hanya mendengar suara saja kan di situ. Lah, berarti itu bukan Yesus. Ya, cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu, tidak menampakkan. Saudaraku, Yesus sudah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu dia tidak datang, dia hanya bersuara saja dari tempat. Oh, berarti iblis dong. Ya tidaklah. Kan cara Loh, Tuhan tidak? bertemu nabinya kan begitu kan, menyampaikan. Ya itu Tuhan, ini bukan Tuhan, ini Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Cuman ada suara datang, tidak ada orangnya. Akulah Yesus. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ya kalau Tuhan memang begitu bang, dia berfirman kepada Musa pun tanpa wujud, dia hanya suara saja. Itu Anda, karena Anda Kristen, Anda mengatakan itu. Yahudi tidak Islam akan pun sama, percaya. kan? Islam pun ketika Musa berbicara dengan Tuhan tanpa wujud, Itu hanya suara Tuhan, saja. itu Tuhan bang. Ini Yesus. Kepercayaan kami Yesus Tuhan. Tapi Yesus, benar nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya? Ya benar. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada kan? Nah, ketika murid-murid ini sebulan, setahun berjalan dari nasihat Yesus tadi di Bukit Zaitun, ketemulah Paulus. Lalu Paulus berkata, "Hei murid Yesus, ya Paulus, aku bertemu dengan gurumu, aku mendengarkan suaranya dari langit. Bahwa dia Yesus yang datang kepadaku dan membimbing aku menuliskan 13 kitab. Menurut Yesus kepada muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, apa itu bentuk jasad, bentuk suara atau apapun itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau bertemu kalau mengaku bertemu kan. Sementara Paulus tidak bertemu, dia hanya mendengar suara seperti Musa. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan kalau itu Yesus? Ya kalau pertanyaan seperti itu, Allah pun bagaimana kita tahu dia Allah kalau tidak ada wujudnya seperti Musa? Ya sudah, itulah kesesatanmu saudaraku. Itulah kesesatanmu. Karena Anda punya alibi, punya opini seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku aku, penyesat itu memakai namaku, bukan memakai jasadku. Namaku dipakai oleh penyesat itu. Cukup dia mengaku Yesus, sudah memenuhi syarat. Titik. Ya, tapi peringatan Yesus itu kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat, artinya berwujud, bang. Sementara suara yang didengar Paulus itu tanpa wujud, dia tidak bermujizat, bernubuat dan sebagainya. Dia tidak masuk. Oke, saya bacakan kepada Anda sebuah kitab Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Apa dikatakan oleh Paulus di sana? Di data nomor 1-nya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia mengaku melihat enggak? Di ayat berapa tuh? 1 Korintus 9 nomor 1. Udahlah, itu PR buat Anda. Renungkan itu baik-baik. Renungkan itu. Bagaimana mungkin Anda menilai, dengar, Anda menilai Paulus hanya bertemu satu kali suara itu. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Apa yang dikatakan?
dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti 13 buku ini, selama dia menulis, selama itu juga dia bersama dengan sosok yang mengaku Yesus tersebut. Iya, cara penyampaiannya kan tidak disebutkan di situ. Mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Kalau iblis bang, kalau iblis datang menggoda manusia, iblisnya nyata atau cuman bisikan? Ya bisikan. Bedanya dengan Paulus? Ya itu sama juga dengan cara Allah. Kadang dalam mimpi. Sekarang kalau berbicara mengenai wahyu dari Allah, itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, Yesus, datang kepada Nabi Muhammad, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang ada pengajaran. Ketika Anda mengatakan kami menerima pengajaran Paulus, oke. Tapi apakah tidak ada batu sandungan di situ? Ketika Yesus berkata, bla 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 bla, waspadalah kepada siapa? Penjahat, pembuat kejahatan, memakai namaku. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku. Dan apakah Anda tidak melihat bagaimana Paulus membantah ajaran Yesus? Habis-habisan ajaran Yesus itu dibombardir oleh Paulus. Apakah Anda sadar itu? Sederhana nih. Saya kasih kunci. 13. Saya kasih kunci abang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tetapi, kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi apa kata Paulus? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, siapapun orang yang melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi. Kata Paulus, no, tidak ada orang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat. Tidak ada keselamatan karena menjalankan hukum Taurat. Bertentangan enggak tuh? Yesus yang mengatakan barang siapa yang menjalankan Taurat akan menempati surga. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Hehehehe. Masya Allah. Iya. Yang seingat saya salah satu itu larangan soal makan hewan itu bang ya. Babi, unta dan sebagainya. Setitik pun, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Iya. Artinya begini, kan di Taurat dilarang unta, babi dan beberapa hewan itu kan. Yang paling terkecil. Iya, kenapa di Islam sekarang tinggal babi saja? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel, Cahayu. Nih, tak kasih dalil ya, tak kasih dalil supaya Anda itu ngeh. Di dalam Ulangan 5 dikatakan dari data nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup masa ini. Oke? Jadi bukan kemudian kepada orang yang jauh dari sana. Kemudian di dalam Ulangan 33, apa kata Musa di sana? Jelas sekali. Berbahagialah engkau yang inilah berkat yang diberikan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit pada mereka dari Sir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepadanya hukum atau api yang menyala. Sungguh ia telah mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap satu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau yang saya tangkap dari
penjelasan abang ini kan begini, pemahaman saya begini. Kalau di Taurat dilarang makan babi, unta dan sebagainya. Terus abang bilang itu untuk Yahudi. Dalilnya Artinya di luar tadi? Yahudi, artinya di luar Yahudi, Indonesia, Arab, dan negara yang lain di luar Yahudi, ya boleh makan. Iya, boleh. Kenapa Boleh. dilarang di Islam? Kenapa? Kenapa di Islam dilarang dimakan babi? Islam itu bukan Torah pegangannya, tapi Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Nabi Musa dan kaumnya punya syariat sendiri. Aturan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Anda baca sendiri kan? Satu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalau Al-Quran, litubayyina linnas. Kalau Torah, ila bani Yakub, ila bani Israel. Kalau Al-Quran, ila bani Adam. Itu Al-Quran. Berbeda. Yang jadi masalah ini Anda Kristen yang menggunakan dalil itu, apalagi mengatakan Yesus mati untuk kalian, untuk menghapus Torah. Loh, kok bisa? Ada apa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah, sementara Torah itu bukan untuk kalian? Saya bunyi larangan makan babi di Al-Quran itu kurang lebih seperti ini kan, Bang? Itu bagaimana bunyi, saya lupa itu di ayat berapa. Jangan kau makan babi, Sesungguhnya bangkai. Nah, terus sesungguhnya yang dilarang bagimu itu hanya babi saja. ya, itu untuk umat Islam kan? Yes, artinya bahwa semacam ada perbaikan di situ. Ada ayat yang dirubah di Alkitab sebelumnya sehingga di situ Loh, Allah kok dirubah? Jangan dirubah. bukan di Al-Quran, bukan di Al-Quran. Jangan dirubah. Aturan yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Aturan yang datang kepada Nabi Muhammad itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Berarti aturan Musa berlaku untuk Kaumnya. Yes. Berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, aturan Musa tidak boleh masuk ke Arab atau ke Arab asli gitu. Loh, ajaran Nabi Musa itu untuk kaum Bani Yakub. Kalau di Arab ada tinggal bermukim Bani Yakub, ya untuk mereka. Kan dalilnya jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya itu siapa? Bani Israel, Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Bukan kita. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Contoh kasus 10 perintah Allah itu, Bang. Itu di dalam Al-Quran itu diterima ulang oleh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti yang sudah difirmankan di Taurat? Oh enggak, bukan. Tidak ada kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada di dalam Torah. Tidak. Itu hukum untuk Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Karena sumbernya sama. Contoh, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Keluaran 20. Tidak boleh ada ilah selain ilah yang disembah oleh Abraham. Itu nggak boleh. Di Islam juga begitu. Kenapa bisa? Karena sumbernya sama. Sama-sama berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang satunya hanya skala kecil kaum Bani Israel. Yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Begitu saudaraku. Jadi pada prinsipnya ketika Nabi Musa datang, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang kepada mereka tidak ada rasul diutus dari Tuhan kepada mereka, mau melakukan yang bertentangan Torah silakan. Karena tidak ada perintah kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa datang melarang makan babi, orang Kristen, dalam hal ini orang Roma Yunani kuno, makan babi, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada perintah datang kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Muhammad diutus bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh umat manusia, termasuk kepada penerima Torah. Penerima Torah itu setelah datang Nabi Muhammad, maka yang berlaku adalah Al-Quran, bukan Torah lagi. Kenapa? Karena hukum yang muncul terakhir adalah untuk seluruh manusia. Maka yang dikatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum.
Wahai ahli kitab yang dulu ada Torah padanya, ada Injil padanya, sudah datang Rasulku kepada kalian membawa Al-Quran. Iya, kalau dari narasi abang barusan, ketika datangnya Nabi Muhammad, Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Semacam ada lompatan. Coba kita gesernya pelan-pelan, Bang. Di zamannya Musa berlakunya Taurat. Nah, Ya. setelah Musa kan ada Yesus dulu sebelum ke Ya, Nabi Muhammad. Bolehkah saya pakai cara seperti itu? iya Ketika memang ada datang Yesus yang berlaku Yesus, Injil, yang Yesus berlaku Injil, itu. Taurat tidak berlaku lagi kan? Sama itu polanya. Oh tidak, ketika datang tidak. Yesus, yang berlaku adalah Injil dan Torah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian, betul, Yesus menghalalkan sebagian. Apa itu? Yesus sudah bisa kemudian dan muridnya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ya, berarti kesimpulannya ketika di zamannya Musa Taurat berlaku, ketika di zamannya Yesus Injil dan Taurat berlaku, Yes. ketika di zaman Nabi Muhammad Injil dan Taurat dihapus, ganti Al-Quran. Yes, bukan dihapus loh ya. Torah diberitakan dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang menghapusnya itu adalah orang-orang yang pemilik kitab. Mereka yang mencampur adukkan. Al-Quran datang sebagai kitab penuntun terakhir. Padahal di Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti yang ada di Taurat, Mila Ibrahim. Kalau tidak salah. Itu bukan Torah, itu Mila Ibrahim, bukan Torah, itu beda. Terus informasi tentang pengajaran Ibrahim itu didapatnya dari mana tuh? Al-Quran kan? Al-Quran menjelaskan itu kan? Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Apa yang diperintahkan? Tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua berkurban kemudian, yaitu anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bersunat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. 3 poin ini. Tauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim berkurban, kurban anaknya ketika ia diuji, kemudian yang terakhir adalah sunnat. Cik. Ada suara, Bang. Oke, saya 5 menit lagi untuk izin ibadah. Ya, lanjut. Begitu saudaraku. Jadi setelah datang Nabi Muhammad, mereka Bani Israel diajak untuk ke ajaran Nabi Muhammad. Surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Kalau pemilih Torah saja, umatnya Nabi Isa saja diminta untuk beralih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Bagaimana kita ini yang bukan dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Musa. Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Isa. Yang kalian pertahankan ini adalah ajaran orang Roma Yunani. Itu jelas itu. Bukan, kami ikut Yesus. Oh, salah ente. Mengikuti Yesus itu Yahudi. Roma. Loh, sekarang yang mengajarkan kamu Natalan siapa? Yesus. Yang mengajarkan kamu ibadah minggu siapa? Yesus. Udahlah.